Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 bersama Ibu Widya Kurniasi SPD dari SMK Muhammadiyah Ciledug, Cirebon. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Adakah yang tahu pengertian surat lamaran pekerjaan itu apa? Ya, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang ditulis seseorang yang ditujukan kepada lembaga atau instansi dengan tujuan mendapatkan pekerjaan. Jadi, apabila kalian ingin bekerja di suatu perusahaan, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menulis surat lamaran pekerjaan, tentu dengan bahasa yang benar. Supaya dapat menulis surat lamaran pekerjaan dengan benar, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui struktur surat lamaran pekerjaan. Struktur surat lamaran pekerjaan ada 3 macam. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, argumentasi, dan yang ketiga, penegasan ulang. Berikut penjelasannya. Pernyataan umum berisi informasi awal yang dikemukakan pelamar yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilamar. Argumentasi dijelaskan untuk meyakinkan orang yang membaca surat lamaran tersebut bahwa pelamar dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian penegasan ulang berisi penjelasan kembali atas tesis yang disampaikan yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah dijabarkan penulis pada bagian argumentasi. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ke materi utama yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu ada 5 macam. Yang pertama, tentang penggunaan bahasa baku. Kedua, menggunakan kata ganti tunggal. Ketiga, menggunakan kata sapaan orang kedua. Keempat, menggunakan kalimat perincian. Dan yang kelima, sistematika surat harus lengkap. Kita simak ya penjelasannya berikut ini. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang telah diresmikan oleh pemerintah dan tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Itu adalah kalimat yang baku. Sementara saya menghaturkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu, itu termasuk bahasa tidak baku karena menggunakan kata menghaturkan. Kata menghaturkan lebih cenderung ke bahasa daerah. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ganti tunggal. Kata ganti tunggal yang digunakan adalah saya, karena yang mengajukan lamaran pekerjaan adalah seorang pribadi. Contoh, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Radar Cirebon tanggal 22 Juli 2022, saya bermaksud ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada perusahaan Bapak. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata sapaan orang kedua. Kata sapaan yang sering digunakan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan adalah Bapak atau Ibu. Contohnya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Yang keempat, menggunakan kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang di dalamnya terdapat rincian-rincian
Ada dua kalimat perincian dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kalimat rincian identitas pelamar, dan yang kedua, kalimat rincian yang berisi kualifikasi pendidikan pelamar. Yang terakhir, nomor 5, sistematika surat harus lengkap. Sistematika surat lamaran pekerjaan itu meliputi 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran, 2. Hal atau perihal, 3. Lampiran berkas, 4. Alamat yang dituju, 5. Salam pembuka, 6. Isi surat. Isi surat terbagi menjadi 4 macam, yaitu paragraf pembuka, isi surat, daftar lampiran, dan paragraf penutup. Lalu yang ke-7, salam penutup, dan yang ke-8, tanda tangan serta nama terang pelamar. Demikian penjelasan untuk unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, silakan kalian amati contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Di sana sudah nampak contoh soalnya. Identifikasilah unsur-unsur kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan berikut ini. Ini adalah contoh jawaban hasil identifikasi unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sampai di sini sudah paham ya? Untuk latihan di rumah, silahkan kalian mencari contoh surat lamaran pekerjaan. Kemudian kalian identifikasi unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan tersebut seperti contoh yang sudah kalian amati. Sampailah kita di akhir kegiatan pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan materi unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang sudah kita bahas hari ini. Pengertian surat lamaran pekerjaan, ada yang masih ingat? Ya, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang ditulis seseorang yang ditujukan kepada lembaga atau instansi dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Tadi sudah kita bahas, ada berapa? Ada 5. Ya, yang pertama adalah penggunaan bahasa baku, kemudian menggunakan kata ganti tunggal, menggunakan kata sapaan orang kedua, menggunakan kalimat perincian, dan sistematika surat lamaran harus lengkap. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.